Hai, selamat datang di channel Bercerita. Di sini kamu akan mendengar kisah-kisah drama keluarga paling menyentuh, paling mengaduk emosi dan terkadang mengungkap kenyataan pahit yang jarang diceritakan orang. Istriku menyamar jadi janda untuk menipu ustaz kaya, tapi dialah yang terjebak. Kisah tentang seorang suami sederhana yang hidup damai bersama istrinya sampai suatu hari dia menemukan kenyataan pahit. Istrinya berbohong, menyamar jadi janda, dan mendekati seorang ustaz selebgram kaya raya. Jadi, siap-siap, duduk yang nyaman. Karena ini bukan sekedar cerita biasa, ini kisah tentang cinta, ambisi, kebohongan, dan pembalasan yang tak terduga. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya hanya di Bercerita. Jangan kemana-mana. Inilah kisah lengkapnya. Namaku Rizal. Aku kerja sebagai teknisi AC keliling, hidup pas-pasan, tapi cukup buat makan dan bayar kontrakan sebulan sekali. Hidupku sederhana. Bangun pagi, sarapan seadanya, bawa tas alat servis, keliling dari rumah ke rumah, kadang toko, kadang kantor kecil. Gaji nggak seberapa, tapi alhamdulillah nggak pernah nyusahin orang lain. Istriku, Dini, dulunya kerja di salon, bagian cuci rambut dan makeup. Tapi sejak pandemi, salonnya tutup. Dia akhirnya lebih sering di rumah, bantu-bantu tetangga kadang, masak, bersih-bersih. Awalnya aku senang, karena rumah jadi lebih terurus. Tapi makin kesini, aku mulai ngerasa aneh. Dini makin sering dandan. Bedaknya makin tebal, alisnya makin rapi. Kadang pakai lipstik merah yang biasanya cuma dipakai kalau lagi kondangan. Bahkan parfumnya, yang dulunya cuma sesekali dipakai, sekarang hampir tiap sore nyengat baunya sampai keluar pintu. Padahal dia bilang cuma mau ke pasar beli cabai sama tomat. Aku sempat bercanda. Pasarnya pindah ke mall. Din. Dia cuma ketawa, lalu bilang, namanya juga perempuan. Bang, pengen tampil cantik. Aku senyum aja. Tapi hati kecilku mulai nggak tenang. Tiap dia keluar, aku selalu ngerasa ada yang disembunyikan. Dia nggak pernah bilang jelas mau kemana. Pulangnya juga suka telat. Alasannya selalu muter-muter. Kadang bilang ketemu teman. Kadang bilang mampir rumah kenalan. Tapi anehnya, bajunya beda pas pulang. Kayak ada yang dia gantiin di luar. Aku perhatiin juga. Dia mulai sering pegang HP. Chat malam-malam sambil senyum sendiri. Kalau aku deketin, buru-buru layarnya dikunci. Waktu kutanya, dia jawab, lagi nonton video masak di Facebook. Tapi dari tatapannya, aku tahu, itu bukan soal masak. Sampai suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku jalan pelan-pelan ke dapur, tapi langkahku terhenti di pintu. Dini lagi duduk di sudut dapur. Teleponan. Suaranya pelan, kayak berbisik, tapi kupingku masih berfungsi dengan baik. Dan apa yang aku dengar bikin dadaku nyesek. Iya Ustaz, saya janda. Udah 2 tahun ditinggal suami, saya cuma pengen hidup tenang. Ustaz, bareng orang saleh seperti Ustaz. Aku langsung berdiri kaku. Janda? Emang dia pikir aku ini siapa? Tukang servis yang udah mati? Aku pengen langsung nyamperin dan marah. Tapi aku tahan. Rasanya kayak ditusuk di dada. Aku nggak nyangka. Selama ini aku kerja banting tulang. Pulang sore, kadang malam. Buat siapa? Buat istri yang tega ngaku janda? Paginya aku bangun lebih dulu. Masak air, nyeduh kopi, tapi nggak kuteguk. Hatiku masih panas. Tapi aku pura-pura biasa aja. Dini keluar kamar dengan wajah biasa. Sok lugu. Bang, nanti pulang cepat ya. Aku mau masak spesial. Katanya. Aku cuma jawab. Iya. Tapi dalam hatiku, aku janji malam ini harus tahu semua. Pas dia mandi, aku cek HP-nya. Dia memang gak pernah ngunci layarnya. Mungkin karena terlalu percaya aku gak curiga. Di aplikasi chatnya, aku lihat nama yang sering muncul. Ustaz Fahri. Pas kulihat fotonya, langsung kebayang kenapa Dini tertarik.
Ganteng, wajah bersih, jubah putih, senyum adem, dan followersnya di Instagram ribuan. Aku scroll chat mereka, dan makin lama makin gak kuat bacanya. Dini bilang kalau dia hidup susah, tinggal sendiri di kos-kosan kecil. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Dia bilang sekarang hidupnya cuma fokus ibadah dan menenangkan diri. Si Ustaz juga kelihatan tulus. Ngasih nasihat, kadang ngirim video ceramah, dan beberapa kali transfer uang. Ada yang 200.000, ada yang 1 juta. Bahkan pernah sampai 5 juta, buat bantu Dini, bayar kontrakan. Aku duduk lama sambil megang HP itu. Rasanya campur aduk. Kesal, kecewa, malu, tapi juga penasaran. Sejauh mana Dini akan terus bohong? Apa dia memang cari suami baru? Atau cuma uang? Aku nggak langsung hadapin dia. Aku lebih milih diam dan mengamati. Karena aku tahu, semakin dalam orang berbohong, makin besar peluang dia kejebak dalam permainannya. Sejak malam itu, aku mulai ngatur strategi. Aku nggak mau langsung ribut dan nyudutin Dini, karena kupikir, kalau aku meledak sekarang, dia pasti bakal pura-pura tobat dan tutup rapat semua jejak. Jadi aku pilih cara pelan-pelan. Aku mulai jadi suami yang kelihatan cuek, tapi sebenarnya lagi merhatiin semua gerak-geriknya. Dini makin sering keluar rumah. Dalihnya sih masih sama, belanja ke pasar, ketemu teman, kadang bilang bantu urus anak tetangga yang sakit. Tapi sekarang aku udah tahu, dia pasti ketemuan sama si Ustaz. Aku mulai ngikutin dia dari jauh. Diam-diam. Biarin aja dia merasa bebas. Biar aku bisa lihat seberapa jauh dia berani bohong. Sore itu, dia keluar pakai daster dan jilbab biasa. Bawa kantong belanja. Tapi aku perhatiin, dia bawa tas kecil di balik kantong plastiknya. Aku ikuti dia dari jauh sambil bawa motor pelan-pelan. Dia naik angkot ke arah kota. Lalu turun di sebuah gang kecil dekat warung. Dari situ, dia masuk ke rumah temannya. Aku kenal rumah itu, bekas rekan kerjanya di salon dulu, namanya Wita. Nggak lama kemudian, Dini keluar lagi. Tapi kali ini penampilannya beda total. Dia pakai gamis hitam panjang, jilbab besar, dan wajahnya penuh bedak. Cantik sih, tapi kelihatan jelas ini bukan gaya istri teknisi AC yang mau beli kangkung. Dia kelihatan seperti janda syalihah. Dari situ dia naik ojek online. Aku terus ikuti sampai dia turun di halaman masjid besar di kota. Aku berhenti agak jauh, pura-pura ngopi di warung kecil depan taman. Dan benar saja, sekitar 15 menit kemudian, muncul seorang laki-laki dengan pakaian serba putih, wajah teduh, dan tasbih melingkar di tangan. Dari fotonya yang kulihat di HP Dini, aku langsung kenal. Itu pasti Ustaz Fahri. Mereka duduk di taman sebelah masjid, agak tersembunyi di balik pohon-pohon. Dini duduk anggun, menunduk sopan, dan bicara pelan. Aku gak bisa dengar jelas, tapi ekspresi mereka cukup terbaca. Ustaz Fahri senyum terus, sesekali manggut-manggut, dan Dini, aduh, dia seperti aktris sinetron. Wajahnya penuh kesedihan pura-pura, matanya bahkan sempat berkaca-kaca. Aku bisa tebak, dia lagi memainkan peran jandanya. Dan entah kenapa, makin aku lihat itu, makin sakit hati rasanya. Tapi aku tahan, karena aku ingin tahu, sejauh mana Dini bakal terusin semua kebohongannya. Malamnya, aku cek HP-nya lagi. Ada pesan dari Ustaz Fahri. Semoga Allah beri jalan yang baik untuk kita ya. Uhti, Ana ingin lebih serius. Kalau Uhti yakin, Ana akan sampaikan ke ibu Ana tentang keinginan ini. Dan balasan Dini, Ana pun ingin yang sama, Ustaz. Tapi Ana takut, Ana bukan siapa-siapa. Hanya seorang janda dengan masa lalu yang kelam. Ana gak pantas buat Ustaz. Aku hampir pengen muntah baca chat itu. Masa lalu kelam? Emangnya jadi istri tukang servis AC itu kelam banget? Ya? Tapi dari situ aku sadar, Ustaz ini nggak main-main. Dia niat serius. Dia percaya sepenuhnya kalau Dini itu janda. Dan Dini, istriku sendiri,
malah makin dalam masuk ke dunia kebohongan. Dan dia bukan sekadar cari perhatian, dia mulai minta sesuatu. Ustaz, ana malu minta. Tapi kontrakan ana belum dibayar 2 bulan. Kalau nggak keberatan, boleh ana pinjam dulu? Nanti kalau udah punya rezeki, ana ganti. Dan besoknya ada transfer masuk rekening Dini. 2 juta rupiah. Gila. Istriku nipu Ustaz buat uang. Aku cuma bisa ngelus dada. Tapi aku tahu, ini saatnya mulai pasang perangkap. Aku nggak bisa biarin orang baik kayak Ustaz Fahri terus jadi korban. Tapi aku juga pengen tahu, kalau suatu saat Dini tahu siapa sebenarnya yang dia tipu, masih berani dia pura-pura jadi janda? Aku mulai susun rencana. Dan rencana ini bakal jadi jalan balik dari semua kebohongan yang dia tanam. Malam itu, aku buat 1 akun baru di HP. Nama akunnya Bu Hajah Rukiah, ibu dari Ustaz Fahri. Dan lewat akun itulah, aku bakal bawa Dini masuk ke jebakan yang dia buat sendiri. Dan saat itu datang, aku bakal siap. Malam itu aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja kuredupkan. Dini sudah tidur. Kupikir dia capek setelah perjalanan spiritualnya hari itu. Sementara aku masih mantengin HP, ngetik pesan sebagai Bu Hajah Rukiah ke nomor Dini. Aku udah atur semuanya. Foto profil wanita parubaya pakai mukena putih. Bionya bertuliskan, ibu dari Ustaz Fahri, semoga berkah. Nomor yang kupakai nomor lama adikku yang udah nggak aktif di WhatsApp. Tapi bisa kupakai buat jebakan ini. Pesan pertamaku kuketik dengan pelan, tapi penuh niat. Assalamualaikum Ukhti Dini. Saya ibunya Ustaz Fahri. Beliau cerita banyak tentang Ukhti. Boleh saya silaturahmi? Insya Allah sekadar mengenal lebih dekat calon mantu. Pesan itu kukirim jam 10 malam. Sekitar 5 menit kemudian, centang 2 biru. Dia bangun dan baca. Awalnya nggak langsung dibalas. Tapi 10 menit kemudian, masuk notifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji. Astagfirullah. Saya kaget. Insya Allah. Silakan Bu. Saya ini siapa sih? Cuma perempuan biasa. Tapi saya senang bisa disapa. Senyumku muncul. Dia terjebak. Tapi belum berhenti di situ. Aku lanjutkan. Saya ingin ke rumah Ukhti langsung. Anak saya sudah niat baik. Saya ingin melihat kehidupan Ukhti. Kata Fahri. Ukhti tinggal di kosan kecil di belakang pasar tradisional? Dini langsung panik. Aku tahu, karena balasannya butuh waktu 10 menit lebih. Insya Allah Bu, tapi kosan saya sempit banget. Gak pantas buat tamu. Lagi pula ibu jauh-jauh. Jangan repot. Aku balas cepat. Ukhti, saya ini orang tua, bukan tamu. Saya datang untuk silaturahmi, bukan menilai rumah. Insya Allah besok pagi saya ke sana. Jam 9 saya sampai. Dari dalam kamar, kulihat Dini bolak-balik. Lampu dapur dinyalain. Lemari dibuka-buka. Mungkin dia mulai mikir keras. Gimana caranya kelabui calon mertua yang fiktif ini? Besok paginya, aku pura-pura pamit kerja lebih awal. Tapi aslinya aku ngumpet di warung dekat rumah Wita, teman lamanya yang jadi markas ganti kostum si janda elegan. Dan benar aja, sekitar jam 8, Dini keluar dari rumah pakai baju rumahan. Tapi setengah jam kemudian, aku lihat Wita keluar rumahnya. Dan gak lama, Dini keluar lagi. Kali ini udah berubah penampilan. Gamis hitam, jilbab panjang, wajahnya kalem banget. Dia naik ojek, dan aku langsung ikuti dari belakang. Tapi tujuan dia bukan pasar, bukan masjid juga. Dia turun di kafe mahal, dan masuk ke ruang VIP. Dari balik kaca, aku lihat dia duduk sendiri, pegang HP. Tangannya kayak gemetar. Mungkin lagi ngatur napas biar tenang, siap menghadapi ibu mertua. Aku biarin dia duduk di sana sekitar 1 jam. Lalu aku kirim pesan lagi sebagai Bu Hajah Rukiah. Maaf, saya nggak jadi datang. Tadi sempat lewat rumah.
Tapi sepi. Gak papa. Mungkin belum jodoh. Dini balas cepat. Maaf Bu. Saya tadi ke rumah teman yang anaknya sakit. Saya tinggal pesan. Saya minta maaf sekali, saya takut ibu kecewa. Aku balas. Singkat. Saya gak kecewa. Tapi saya minta Uhti jujur. Siapa sebenarnya Uhti Dini ini? Balasannya lama. Sangat lama. Hampir 15 menit. Saya cuma pengen hidup lebih baik. Saya memang bukan janda. Tapi saya juga gak bahagia. Suami saya bukan orang jahat. Tapi kami udah gak sejalan. Saya merasa sendirian. Aku baca pelan-pelan sambil nahan emosi. Jadi sekarang dia ngaku bukan janda. Tapi main narasi baru. Suami yang gak sejalan. Dia nyusun cerita baru buat menyelamatkan diri. Tapi semuanya makin jelas. Dia bukan sekadar main hati, tapi juga main perasaan, main uang, dan main kebohongan. Hari itu aku pulang sore. Pura-pura gak tahu apa-apa. Dini udah masak. Rumah bersih. Dia bahkan senyum-senyum nyambut aku. Bang, hari ini capek ya? Aku masak ayam semurlo. Katanya. Aku duduk di kursi. Mandangin dia lama. Dalam hati, aku udah tahu semua. Tapi sekarang waktunya nunggu momen terakhir. Karena kalau jebakan ini mau berhasil, aku harus pastikan satu hal dulu. Ustaz Fahri tahu siapa sebenarnya perempuan yang selama ini dia cintai. Dan untuk itu, aku harus ketemu langsung dengan dia. Sebagai siapa? Sebagai Rizal, suami dari janda palsu bernama Dini. Hari itu aku sengaja ambil cuti. Bukan karena sakit atau capek kerja, tapi karena aku butuh waktu buat nyusun langkah terakhir. Aku udah lihat dan kumpulin cukup bukti, screenshot chat Dini dan Ustaz Fahri, foto pertemuan mereka di taman masjid, dan bahkan rekaman suara waktu Dini ngaku-ngaku janda. Semua aku simpan rapi di flash disk kecil yang aku gantungin di kunci motor. Satu-satunya saksi bisu dari drama gila ini. Siangnya aku cari tahu keberadaan Ustaz Fahri. Gak sulit karena dia cukup terkenal. Dia sering isi kajian di masjid besar dekat alun-alun kota, tiap Jumat dan Sabtu sore. Lewat akun Instagramnya, aku tahu dia juga punya warung kopi syariah yang dia kelola bareng teman-temannya, tempat nongkrong anak muda sambil dengerin ceramah ringan. Aku nekat ke sana. Bawa ransel berisi flash disk dan secarik surat kecil yang aku tulis sendiri malam sebelumnya. Warung kopinya sederhana. Banyak meja kayu dan quotes-quotes religi di temboknya. Aku duduk di pojok, pesan kopi hitam, dan nunggu. Sekitar jam 5 sore, dia datang. Pakai jubah putih, sorban yang dililit rapi di leher, dan senyum khas ustaz muda kekinian. Aku tunggu sampai dia duduk dan ngobrol sama temannya. Baru aku jalan pelan ke arahnya. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf ganggu, boleh bicara sebentar, kataku sopan. Dia langsung berdiri dan senyum. Waalaikumsalam, silakan, Mas. Ada apa ya? Aku tunjuk meja kosong di sudut. Dia ikut aku duduk, masih dengan wajah ramah. Tapi aku bisa lihat matanya mulai curiga saat aku keluarin flash disk kecil dari tas. Saya Rizal. Saya suaminya Dini. Langsung hening. Nafasnya berhenti sebentar. Wajahnya berubah. Sorban di lehernya dia longgarkan pelan. Maaf, Mas. Dini siapa ya? Katanya hati-hati. Dini. Yang ngaku janda 2 tahun. Tinggal di kos kecil. Sering minta tolong buat bayar kontrakan dan katanya pengen nikah sama Ustaz. Dia langsung tunduk. Nafasnya panjang. Mungkin dia lagi mencerna semua. Aku kasih flash disk itu. Semua ada di situ. Bukti percakapan, foto, rekaman, semua lengkap. Saya gak datang buat marah-marah atau nyalahin Ustaz. Saya datang karena saya tahu Ustaz juga korban. Dia gak langsung buka flash disknya, tapi dia genggam erat. Saya sungguh gak tahu, Mas. Dia bilang suaminya udah meninggal. Saya percaya. Dia tampak tulus.
Aku senyum miris. Dia emang pintar akting. Tapi dia lupa, kebohongan kalau terlalu sering dipelihara, pasti tumbuh besar dan nutupin semua logika. Ustaz bukan orang bodoh. Tapi Dini tahu cara mainin hati orang baik. Dia terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi dia bukan marah, bukan sedih, lebih ke kecewa. Saya niatnya serius. Mas, saya bahkan udah bilang ke ibu saya. Dan ibu juga udah chat dia. Aku angkat alis. Itu bukan ibu Ustaz. Itu saya. Dia kaget. Mulutnya terbuka sedikit. Lalu senyum kecut. Pantas, kata-katanya tajam tapi halus. Kami berdua ketawa kecil. Suasana jadi sedikit cair. Tapi luka di dalam tetap terasa. Setelah itu kami ngobrol lama. Aku ceritain semua yang aku tahu. Dari awal sampai akhir. Dia dengerin dengan seksama. Sesekali geleng-geleng. Sesekali tarik nafas berat. Dan di akhir pertemuan, dia bilang sesuatu yang membuatku berpikir. Mas Rizal, saya gak dendam sama dia. Tapi saya juga gak bisa terus ada dalam hubungan yang dibangun dari kebohongan. Saya akan mundur dengan baik. Tapi Mas, kalau boleh saya tanya, Mas masih sayang sama Dini? Aku terdiam. Lama. Saya gak tahu. Jawabku jujur. Tapi saya tahu satu hal. Saya gak sanggup hidup dengan orang yang tega pura-pura menjanda demi uang dan perhatian. Kami saling menatap. Saling mengerti tanpa harus banyak kata. Sebelum pulang, aku titip satu pesan ke Ustaz Fahri. Tolong, kalau suatu hari dia menghubungi Ustaz lagi, cukup balas satu kalimat aja. Kamu salah langkah, tapi bukan berarti tak bisa kembali. Saya gak yakin dia bakal tobat, tapi saya juga gak tega lihat dia hancur sepenuhnya. Dan hari itu, semua berubah. Aku pulang ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Dini belum tahu kalau topengnya udah jatuh. Tapi sebentar lagi, semua akan terbuka. Dan aku siap jadi saksi saat dia akhirnya berdiri di depan cermin dan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Ustaz Fahri, aku jalani seperti biasa. Aku tetap bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, dan pura-pura gak tahu apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu, badai sebentar lagi akan datang. Dan kali ini, aku gak akan menghindar. Aku akan hadapi semuanya. Tanpa teriak, tanpa kekerasan, cukup dengan kebenaran yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Dini makin terlihat gelisah. Dia sering bengong di ruang tamu, pegang HP tapi gak ngetik apa-apa. Kadang duduk di dapur lama banget, sambil ngelamun. Aku tahu kenapa. Sejak hari pertemuanku dengan Fahri, Ustaz itu gak pernah lagi hubungi dia. Tidak ada chat pagi-pagi, tidak ada video motivasi, bahkan tidak ada transfer lagi. Beberapa malam aku dengar dia nangis pelan di kamar mandi. Tapi dia gak bilang apa-apa. Dia tetap masak, tetap nyuci, tetap senyum pas nyambut aku pulang. Tapi senyumnya udah beda. Senyum yang dipaksa. Sampai akhirnya, malam itu datang. Kami duduk di ruang tamu, nonton TV bareng. Tapi sebenarnya bukan nonton. TV-nya nyala. Tapi mata kami kosong. Aku diam, dia diam. Sampai akhirnya dia sendiri yang bicara. Bang, aku mau tanya. Tapi jangan marah. Aku tengok dia pelan. Tanya aja. Dia nunduk. Mainin ujung bajunya. Kamu kenal Ustaz Fahri? Dek. Disinilah saatnya. Aku tarik napas pelan. Lalu jawab. Kenal. Malah sempet ngopi bareng. Dini langsung angkat wajah. Matanya melebar. Kamu ketemu dia? Aku angguk. Iya. Aku kasih tahu semuanya. Siapa kamu sebenarnya? Dan siapa aku? Dia langsung pucat. Wajahnya kayak kertas kosong. Nafasnya ngos-ngosan. Dan tangan dia mulai gemetar. Bang, aku bisa jelasin, aku potong pelan. Suaraku tetap tenang. Kamu cuma apa?
Din? Cuma nyamar jadi janda? Cuma pura-pura hidup susah? Cuma bohong demi uang? Cuma pengen nikah lagi tanpa bilang kamu masih punya suami sah? Dia langsung nangis. Air matanya turun deras. Tangannya nutupin wajah. Aku hilaf. Bang, aku bener-bener hilaf. Awalnya cuma iseng. Tapi lama-lama aku ngerasa nyaman. Ustaz Fahri itu perhatian. Dia bikin aku ngerasa dihargai, gak kayak kamu. Aku diam. Bukan karena gak ada jawaban, tapi karena hatiku terlalu penuh buat berkata-kata. Dini lanjut. Suaranya gemetar. Kamu tuh terlalu cuek. Bang, pulang kerja capek. Gak pernah nanya aku capek juga apa enggak. Aku sendirian di rumah. Gak punya temen. Rasanya kayak gak hidup. Aku tarik napas panjang. Terus solusinya pura-pura jadi janda. Dia gak jawab. Dia cuma terus nangis. Tapi aku gak bisa nangis. Hatiku udah terlalu kering buat itu. Aku hanya lihat dia dengan tatapan kosong. Dini, kataku pelan. Aku kerja banting tulang buat kamu. Aku gak pernah larang kamu apa-apa. Aku gak pernah kasar. Tapi kamu malah mainin kepercayaan paling dasar dalam rumah tangga, kejujuran. Dia masih terus nangis. Aku berdiri dari sofa, ambil tas kecil dari lemari. Isinya cuma baju beberapa potong dan dokumen penting. Aku tahu, ini saatnya aku pergi. Bang, jangan pergi. Aku mohon, aku nyesel, aku gak bakal ulangi lagi. Aku berdiri di depan pintu, menatap dia yang masih duduk di lantai. Bukan soal diulang atau enggak, Din. Tapi aku gak yakin bisa percaya lagi sama kamu. Dan hubungan tanpa kepercayaan itu kosong. Sebelum aku buka pintu, aku sempat bilang satu hal terakhir. Ustaz Fahri nitip satu pesan buat kamu. Kamu salah langkah, tapi bukan berarti gak bisa kembali. Kalau kamu mau berubah, bukan buat aku, tapi buat dirimu sendiri. Aku melangkah keluar, menutup pintu pelan. Malam itu, angin dingin menyapa wajahku. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa lebih ringan. Aku gak tahu kemana hidupku akan melangkah setelah ini. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku lebih baik sendiri dalam kejujuran, daripada bersama seseorang yang hidup dalam kebohongan. Dan tentang Dini, biarlah waktu yang membawanya pada jalan yang benar. Atau mungkin, biar rasa bersalah itu jadi teman sepi yang akan terus menemaninya setiap malam.